Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Hidayat, NIM 63030210126, Prodi Akuntansi Syariah. Baik, saya akan membaca materi pertemuan 11 yang berjudul Uji Statistika Non Parametrik. Uji non parametrik. Uji statistika ini berdasarkan pada dua pertimbangan, yaitu satu, jenis pengukuran data, dua, bentuk distribusi populasi. Uji non parametrik. Kelebihan dari uji non parametrik: satu, digunakan pada data skala nominal atau ordinal, digunakan untuk sampel kecil dan tidak memerlukan informasi populasi pada umumnya, mudah dipahami daripada uji parametrik. Keterbatasan uji non-parametrik: ketika menggunakan data skala nominal atau ordinal, setiap data hasil perhitungan tidak diperlukan dalam uji ini, sehingga data hasil perhitungan ini akan tidak berguna. Yang kedua, hasil lebih bersifat umum karena tidak ada informasi tentang populasi hingga hasilnya powerful. Uji tanda ini berdasarkan pada perbedaan tanda antara dua apresiasi yang berhubungan dengan dan memberi positif dengan adanya perbedaan positif, dengan tanda negatif adanya perbedaan negatif. Uji non parametrik. Uji tanda sampel kecil. Uji beberapa probabilitas yang menunjukkan populasi pertama lebih besar dari populasi kedua, di mana populasi kedua berhubungan dengan populasi yang pertama, Paired population. Produser uji non-parametrik mengikuti produser uji parameter tersebut. Satu, menggunakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, misalnya pernyataan bahwa training ini meningkatkan kinerja karyawan. HA ada yang lebih dari 50%, misal pernyataan bahwa training bisa meningkatkan kinerja karyawan. Setelah mengalami training, sehingga 2, memilih tingkat signifikan pada A sama dengan 1%, A sama dengan 5%, atau A sama dengan 10%. 3, menentukan tanda positif atau negatif. Untuk penurunan kinerja karyawan, bila kinerja sama sebelumnya dan sebuah kita beri tanda 0. Tanda 0 tidak memasukkan tanda uji. Yang keempat, karena sampel kecil, maka uji tanda menggunakan distribusi binomial. Uji non parametrik. Membuat keputusan. Misal N sama dengan 15 dan 2 karyawan tidak berubah kinerja, maka jumlah N sama dengan 12. Tidak lihat tabel probabilitas distribusi binomial dengan N sama dengan 12 dan P sama dengan 0,5. Kita hitung probabilitas kumulatif sehingga mendapatkan probabilitas kumulatif mendekati tingkat signifikansi, tetapi tidak pernah sama, yaitu 0,19. Jumlah kejadian sukses, yaitu tanda positif, dan probabilitas kumulatif sebesar 10. Keputusannya, jika tanda positif 10, maka tidak menolak hipotesis 0, dan sebaliknya bila tanda positif 10, kita gagal menolak hipotesis 0. Uji non parametrik. Sebuah perusahaan asuransi syariah Takaful di Jakarta sedang mengalami perkembangan cukup pesat. Untuk meningkatkan kinerjanya, perusahaan asuransi melakukan peningkatan kinerja karyawan dengan melakukan training terhadap karyawan bagian sales penjualan asuransi. Kinerja karyawan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, tinggi. Diambil secara acak banyak 10 karyawan dan hasilnya tersebut. Dari data tersebut dapat kita bisa menyimpulkan bahwa training telah meningkatkan kinerja karyawan bagian sales penjualan dan tingkat signifikasi A sama dengan 5%. Uji non parametrik.
signifikansi pada A sama dengan 5% ada 8 tanda positif, ada 1 tanda negatif, dan 1 tanda nol. 3 tanda menggunakan distribusi binomial. 5 membuat keputusan. Tanda positif dan negatif ada 9 makna N sama dengan 9. Probabilitas kumulatif mendekati 0,5 tetapi tidak pernah sama dengan signifikansi 0,5 sebesar 0,02 dengan jumlah kegiatan sebesar 7 keputusan. Nah, jika jumlah tanda positif 7A, kita menolak hipotesi, dan sebaliknya gagal menolak hipotesi 0. Tanda positif 8 lebih dari besar 7, maka tidak menolak hipotesis 0, artinya training karyawan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Uji non parametrik. Uji tanda untuk sampel besar jika sampel lebih besar dari 10. Untuk sampel besar, ujinya mengikuti distribusi 0 berdasarkan distribusi Z. Tanda positif atau negatif kurang dari N atau 2 menggunakan formula tersebut. Tanda positif atau negatif lebih dari N atau 2 menggunakan formula tersebut. Uji non-parametrik. Departemen Pemasaran Perusahaan Makanan Ringan ingin mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap produk kacang. Apakah menyukai rasa bawang atau asin? Sampel sebanyak 100 responden diambil secara acak. Rasa bawang ditandai dengan positif dan rasa asin ditandai dengan negatif. Dari 10 responden tersebut, 60 menyukai bawang dengan derajat kepercayaan 5%. Apakah kita menyimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan selera konsumen? Dan parametrik. Tingkatkan signifikasi pada A5%. Uji YAT distribusi YAT membuat keputusan nilai YAT kritis. Uji dua sisi pada A sama dengan 5% adalah 1,96 tanda plus 70 50, maka nilai YAT hitung tersebut. Nilai YAT A sama dengan 99, sehingga kita gagal menolak H. Kesimpulan dari sampel yang ada belumnya bisa membuktikan bahwa konsumen mempunyai selera yang berbeda. Parametrik. Uji hipotesis median. Uji median dilakukan dengan uji tanda positif untuk observasi di atas hipotesis median, tanda negatif untuk observasi di bawah hipotesis median, dan observasi sama dengan hipotesis median, maka tandanya 0, sehingga bisa dihilangkan observasi ini. Yang ketiga, produser ini tanda untuk median ini sama dengan uji tanda sebelumnya. Pada tahun 2013, median harga tipe 36 Jakarta adalah sebesar 330 juta. Departemen Pemasaran sebuah real estate Jakarta ingin mengetahui apakah memang median harga rumah tipe 36 tahun 2014, maka sudah beberapa dari tahun sebelumnya sebanyak 64 rumah tipe 36 diambil secara acak. Dari 44 sampel yang ada, 41 tipe 36 mempunyai harga di atas 330 juta. 22 rumah harganya di bawah 330 juta dan 1 rumah harganya 330 juta. Uji non parametrik. Tingkatkan signifikansi pada A sama dengan 5%. Uji distribusi YAT. 4 membuat keputusan nilai YAT. Uji sisi pada A sama dengan 5%. Tanda plus 41 32, maka nilai YAT tersebut. Nilai YAT 2125 1,96 sehingga menolak HO. Kesimpulannya sampel cukup bahwa median harga rumah tipe 36 telah berubah pada tahun 2014 di Jakarta. Uji non parametrik. Uji ranking tanda Wilcoxon. Uji ranking tanda Wilcoxon. Uji statistika perbedaan dua sampel dan di mana datanya skala ordinal, data tidak distribusi 0. Adapun prosedur atau langkah uji ranking pada Wilcoxon
mencari perbedaan skor antara dua sampel yang diambil, mencari nilai hasil upload perbedaan skor yang dapat tersebut hingga perbedaan 0, maka kita tidak masukkan dalam analisis. Yang ketiga, melakukan nilai absolut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang keempat, jumlah ranking paling kecil disebut sebagai T. Digunakan untuk statistika. Yang terakhir membandingkan kritik Wilson dengan nilai yang kita jangan jika nilai T terbesar di kritis, maka menolak hipotesis 0, sebaliknya menolak hipotesis 0. Uji non-parametrik. Sebuah lembaga analisis keuangan ingin mengetahui apakah kondisi ekonomi 2014 lebih baik daripada tahun 2013. Untuk lembaga tersebut membandingkan rasio dan harga pendapatan saham Bursa Efek Indonesia di kedua tahun tersebut. Sebanyak sampel 12 perusahaan diambil secara acak sebagai sampel dengan derajatnya kepercayaan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa P ratio tahun 2014 lebih baik daripada tahun 2013? Uji non-parametrik. Uji non-parametrik tidak ada perbedaan P/E ratio tahun 2013 dan 2014. P ratio tahun 2014 lebih tinggi dari P/E ratio tahun 2013. Tingkat signifikansi pada A sama dengan 5%. Uji 3. Uji statistika ranking tanda web. 4. Membuat keputusan nilai Wilson kritis satunya sisi pada A sama dengan 5% sebesar 12 atau adalah 17. Tidak ada perbedaan 0 PE ratio tahun 2013 dan 2014. Parametrik. Uji ranking tanda Wilson dengan program SPSS. Parametrik. Uji One Whitney Wilson. Uji memperlakukan syarat bahwa ada data paling yang merupakan skala ordinal. Kedua, uji perbedaan dua sampel dengan sampel adalah independen Wilson Random Test. Yang terakhir, data tidak distribusi normal. Uji non-parametrik. Uji Mann-Whitney Wilson untuk sampel kecil berdasar untuk uji dua sampel independen dengan MWW tersebut menggabungkan dari dua sampel independen dan melakukan ranking, menjumlahkan setiap ranking secara berbeda berdasarkan sampel masing-masing, mencari nilai statistika T, yaitu jumlah ranking yang paling kecil dari dua sampel yang ada. Yang terakhir, membandingkan nilai kritis distribusi NWW dengan nilai T hitung yang kita cari pada langkah ketiga. Adapun nilai kritis distribusi MWW. Nilai T dicari nilai kritis MW, nilai kritis yang berdasarkan pada jumlah sampel populasi pertama N1 dan jumlah sampel pada populasi kedua N1 tingkatkan G yang terpilih. Uji non-parametrik. Ada dua kelas statistika, yaitu kelas A dan kelas B. Ditawarkan setiap semester, masing-masing kelas berjumlah 75 mahasiswa. 5 nilai yang dari kedua kelas tersebut diambil secara random. Hasilnya sebagai berikut. Nilai dosen pengampu statistika kelas A, mahasiswa Tommy, Joni, Hilmi, Reni, dan Yani. Nilai 70, 90, 82, 94, 71. Nilai dosen pengampu statistika kelas B, mahasiswa Farda, Angga, Rara, Yaya, Syaiha. Nilai 91, 75, 85, 74, 96. Dengan derajat kepercayaan, apakah kita menyimpulkan nilai statistika kedua kelas tersebut tidak sama? Parametrik. Nilai hitung adalah 24, jumlah ranking yang paling kecil pada kelas A. Nilai hitung sebesar 24. Ini lebih besar dari 17, tapi lebih kecil dari 37, sehingga kita gagal menolak HO. Kesimpulannya, sampel belum cukup bukti ada perbedaan nilai uji statistika antara kelas A dan B. Parametrik. Uji non-parametrik. Uji Mann-Whitney Wilson untuk sampel besar. Bila sampel lebih besar dari 10, uji statistika NWW menghitung distribusi Y. Adapun nilai Y
dihitung untuk uji MBW sampel sebesar. Lembaga Riset Perusahaan Otomotif Astra Sabang Bandung ingin mengetahui apakah model sepeda motor sehingga manual otomatis setelah 4 tahun digunakan memang berbeda dalam jumlah jarak ditempuh dalam kilometer per liter. Sebanyak 12 sampel diambil secara acak untuk masing-masing model. Uji non-parametrik. Dengan derajat kepercayaan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa model manual lebih irit daripada model otomatis? Uji non-parametrik. Tidak ada perbedaan jarak tempuh per liternya antara sepeda motor manual atau jarak tempuh per liternya sepeda motor manual lebih jauh daripada otomatis. 2. Tingkatkan signifikasikan pada A sama dengan 5%. Yang ketiga, uji statistika MBW sampel besar. Yang keempat, membuat keputusan nilai Z kredit dengan uji satu sisi pada A sama dengan 5% sebesar 1,65. Non-parametrik. Nilai Z. Nilai Z absolut 1,85 dengan nilai Z kreditnya absolut 1,65. Kesimpulannya bahwa sepeda motor Honda manual lebih irit daripada sepeda motor otomatis. Parametrik. Uji MBW dengan menggunakan program SPSS. Uji non-parametrik. 7. Uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji alternatif ANOVA ketika data yang kita punyai merupakan data dalam skala ordinal distribusi data tidak mengetahui distribusi normal. Yang kedua, uji Kruskal-Wallis membutuhkan data sampel yang bersifat independen. Yang ketiga, hipotesisal menyatakan bahwa sejumlah populasi mempunyai distribusi sama, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa sejumlah populasi tidak mempunyai distribusi yang sama. Non-parametrik. Nilai statistika Kruskal-Wallis dicari dengan 1. Semua sampel dikelompokkan menjadi 1. Yang kedua, melakukan ranking. Jika ada ranking sama, nilainya dicari dengan rata-rata. Yang ketiga, adapun formal mencari nilai hitung dari Kruskal-Wallis. Non-parametrik. Seorang analisis di bidang keuangan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat keuntungan perusahaan jika bank syariah memiliki perintah tersebut. Mandiri 138, 155, 1,90, 2,00, 1,22, 2,11, 1,98. BNI 2,00, 2,50, 2,79, 3,1, 1,99, 2,45. BRI 1,06, 1,37, 1,9, 1,65, 1,44, 1,11. Jika distribusi populasi ketika sampel tersebut tidak mengetahui, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat keuntungan ketika bank syariah tersebut dengan tingkat signifikan A sama dengan A%. Non-parametrik. Distribusi populasi adalah sama, distribusi populasi adalah tidak sama. 2. Signifikansi pada A sama dengan 5%. Uji statistika uji Kruskal-Wallis. Membuat keputusan. Uji Kruskal-Wallis mengikuti distribusi X2. Nilai kredit distribusi X2 dengan A sama dengan 5DA sebesar K sama dengan 3, di mana K adalah 3 populasi sebesar 5,991. Nilai statistika Kruskal-Wallis A sama dengan H. Uji non-parametrik. Uji Kruskal-Wallis dengan program SPSS. Parametrik. Uji korelasi ranking Spearman. Korelasi menunjukkan ke arah hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Yang kedua, besarnya keratan hubungan antara dua variabel dihitung dengan
konvensi korelasi. Yang ketiga, analisis korelasi digunakan untuk mencari keratan atau dua variabel dalam skala ordinal. Uji korelasi yang dua variabel skala ordinal ini bisa diuji dengan menggunakan uji korelasi ranking dari Spearman. Operasi korelasi dari Spearman. Uji parametrik hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya tersebut. Hipotesis nol mengatakan bahwa tidak ada korelasi antara dua variabel, sedangkan hipotesis alternatifnya mengatakan terdapat korelasi. Yang kedua, memilih tingkat signifikansi pada A sama dengan 5%. Yang ketiga, menunjukkan uji statistika korelasi Spearman. Yang keempat, membuat keputusan statistika untuk sampel lebih dari 8 adalah mengikuti distribusi T derajat DF ataupun formula ujinya tersebut. Uji non parametrik. Perusahaan asuransi syariah Takaful di Jakarta melakukan training terhadap karyawan bagian pemasaran ataupun datanya tersebut. A. Hitunglah dan interpretasikan nilai koefisien korelasi. B. Dengan A sama dengan 5%, apakah bisa disimpulkan bahwa ada korelasi positif antara hasil training dengan ranking rata-rata penjual karyawannya? Uji non parametrik. Nilai koefisiensi korelasi sebesar 0,93 dan bertanda positif. Nilai ini menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara ranking hasil training dengan ranking hasil penjualan setelah training. Uji non parametrik mengatakan tidak ada korelasi positif antara ranking hasil training dan rata-rata penjualan setelah training. H mengatakan ada korelasi positif antara hasil training dengan ranking rata-rata penjualan. Memilih tingkat signifikansi pada A sama dengan 5% menunjukkan uji statistika korelasi Spearman. 4 membuat keputusan nilai T korelasi dengan digunakan 5% dengan 8 besar, sedangkan menilai T hitungnya 10%. Sehingga menolak hipotesis nol. Kesimpulannya bahwa sampel terdapat korelasi positif antara ranking hasil training dengan ranking penjualan setelah training. Uji korelasi non parametrik. Uji korelasi ranking Spearman dengan program SPSS. Baik dari membaca pertemuan 11, apabila ada kesalahan, kekilafan membacanya, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.